Pemirsa, permukiman warga di Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur pagi ini kembali terendam banjir. Ketinggian air kini mencapai 60 cm setelah sebelumnya sempat surut pada dini hari tadi. Ratusan rumah warga di pemukiman Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur kembali terendam banjir. Sejumlah warga harus melewati banjir untuk dapat keluar rumah lantaran belum adanya bantuan perahu karet. Ketinggian air di pemukiman ini mulai dari 30 hingga 60 cm di titik terendah. Bahkan sebelumnya, air sempat surut pada Jumat dini hari tadi. Namun, banjir kembali datang saat diguyur hujan dengan intensitas tinggi serta meluapnya aliran kali Sunter yang melintasi pemukiman. Sempat surut. Jam berapa semalam, Pak? Jam 2. Jam 2 surut? Ya. Itu disedot apa emang hujan udah kelar? Disedot. Terus hujan juga udah berhenti semalam? Iya, berhenti. Nah terus naik lagi jam berapa, Pak? Naik lagi dari subuh. Cepat naik ya, Pak? Cepat. Ya karena hujan lagi apa ada kiriman juga? Karena hujan. Ini kiriman juga nggak sih, Pak, tapi, Pak? Kayaknya sih, enggak kayaknya sih karena hujan merata sih kayaknya. Kini warga berharap agar petugas memberikan bantuan perahu karet serta makanan maupun obat-obatan. Sementara puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 telah diungsikan oleh warga ke dataran yang lebih tinggi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Selain di Cipinang, banjir juga merendam rumah warga di daerah Kebonpala. Dan untuk mengetahui suasana terkini di lokasi, sudah ada rekan kami Dilami Aulia. Selamat pagi, Dilami, berapa ketinggian air di sana saat ini? Selamat pagi Reza dan juga pemirsa. Berbicara terkait ketinggian di tempat saat ini saya melaporkan ini kira-kira 30 hingga 40 cm. Namun kalau melihat ke belakang lagi begitu ya, berjalan ke belakang ini kira-kira banjir ada di ketinggian 100 hingga 120 cm. Nah, sebetulnya warga mengungkapkan bahwa banjir ini sudah terjadi di Kebonpala, Jakarta Timur sejak hari kemarin, Reza, dan sempat surut di malam hari, namun kembali tinggi di pagi hari kira-kira sampai 125 cm ya, Reza dan juga pemirsa. Dampaknya gara-gara banjir yang terjadi ini tentu ada 32 kakak dengan 97 jiwa yang terdampak dan juga ada puluhan rumah ya, Reza dan juga pemirsa, yang terdampak. Ini salah satu rumah yang terdampak, bahkan kalau kami pantau ke dalam begitu ya, tadi sempat melihat juga ini banjir sudah masuk ke rumah warga dan menggenangi sejumlah peralatan ataupun barang-barang warga. Namun kalau kita melihat di lantai 1 rumah itu memang warga sudah mengetahui karena banjir di Kebonpala ini merupakan banjir rutin begitu ya. Jadi memang tidak ada barang-barang atau alat elektronik di sini begitu ya, Reza. Karena alat elektronik sengaja ditempatkan warga di lantai 2. Nah, kemudian belum ada pengungsian untuk pagi hari ini, Reza, karena dari Camat Jatinegara tadi mengungkapkan bahwa warga biasanya melakukan evakuasi mandiri ya, karena ini merupakan siaga 3, artinya memang banjir di ketinggian 120 cm ini masih terbilang cukup aman begitu ya, belum sampai sekitar 2 meter, karena biasanya kalau pengungsian itu didirikan apabila banjir sudah ada di siaga 2 atau siaga 1. Tentu kedepannya warga juga terus berjaga-jaga ya, Reza dan juga pemirsa, mengingat memang cuaca yang tidak menentu. Tadi terang namun hujan, dan kembali terang namun kembali hujan, jadi seperti itu siklusnya. Jadi ini juga warga masih mengantisipasi, banyak dari pemerintah juga yang datang meninjau ke lokasi Kebonpala. Kalau kita lihat ini juga banjir ini jadi destinasi bagi anak-anak Kebonpala, Jakarta Timur untuk berenang bersama dengan rekan-rekan mereka ya. Jadi kalau bisa dilihat ini seperti wahana rekreasi juga nih bagi mereka, Reza ya. Namun tentu masalah kesehatan ini juga perlu diperhatikan, karena tadi dari Dinas Kesehatan setempat berbicara bahwa kalau terjadi banjir artinya ada 3 penyakit yang sering terjadi. Mulai yang pertama adalah ISPA, yang kedua diare, yang ketiga adalah penyakit kulit yang memang sering terjadi. Karena kalau kita lihat, kameramen saya akan memperlihatkan nih, Reza dan juga pemirsa, jika dilihat airnya ini cukup keruh ya, sehingga memang tentu tak heran apabila
warga begitu atau masyarakat ini nantinya akan terjangkit penyakit kulit, Reza dan juga pemirsa. Jadi dari warga sendiri berharap bahwa pemerintah setempat dapat secepatnya melakukan normalisasi Sungai Ciliwung agar banjir ini tidak kembali datang ke Kebonpala atau bisa diantisipasi. Reza. Ya, Dilami, kemudian apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota setempat untuk agar banjir ini tidak datang kembali saat hujan? Ya, sebetulnya banyak sekali antisipasi yang dilakukan. Nah, antisipasinya ini terbagi menjadi dua, Reza. Antisipasi dari masyarakat dan antisipasi dari pemerintah. Yang pertama, antisipasi dari masyarakat. Ini bangunan di kawasan Kebonpala Jakarta Timur ini memang dibangun 2 lantai. Ini adalah antisipasi mandiri dari masyarakat karena mereka mengetahui bahwa daerah ini adalah daerah banjir karena rumah ini sejajar dengan Sungai Ciliwung, begitu artinya karena jaraknya ini yang sejajar sehingga air cepat sekali begitu ya masuk ke daerah rumah warga sehingga lantai 2 jadi antisipasi. Kemudian warga juga sudah menempatkan barang-barang elektronik di lantai 2. Artinya lantai 1 ini hanya sebagai ruang tamu atau alat-alat yang tidak memiliki atau tidak ada barang elektroniknya begitu ya. Nah, kedua antisipasi dari pemerintah yang pertama adalah tadi dari pemerintah setempat, dari camat lurah juga mengungkapkan mulai melakukan normalisasi terhadap Sungai Ciliwung, kemudian juga melakukan pengurugan ya di daerah Sungai Ciliwung karena banjir yang ada di Kebonpala ini sebetulnya adalah banjir kiriman dari Katulampa sehingga memang ini harus diatur lagi begitu ya di daerah Katulampa Bogor begitu karena memang di sekitaran Sungai Ciliwung ini sudah dilakukan pemupukan namun tidak efektif karena kalau kita melihat di Jakarta juga kondisi atau cuacanya sedang hujan deras sehingga dari pemerintah sendiri tentu melakukan penyedotan, kemudian melakukan pengurugan dan juga mengantisipasi agar ini gorong-gorongnya bisa cepat untuk bisa menyerap air dan memastikan bahwa tidak ada sampah yang menggenang. Reza. Baik, terima kasih Dilami Aulia, tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, imbas banjir arus lalu lintas di kawasan Daan Mogot terpantau padat dan kita akan bergabung dengan Naura Syafiqah yang ada di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Selamat pagi. Naura, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sana imbas banjir? Ya, selamat pagi Reza dan juga pemirsa. Di pagi hari ini imbas banjir yang berada di Jalan Arteri Daan Mogot, Jakarta Barat. Untuk kemacetan ini ada mengular di sepanjang Jalan Arteri Daan Mogot. Seperti yang ada tepat di belakang saya saat ini Reza dan juga pemirsa. Ini antrian dari kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Ini panjang sekali dan memang untuk titik banjir di sepanjang Jalan Arteri Daan Mogot ini ada beberapa titik yang berbeda dikarenakan memang untuk jalanan ini setiap ruasnya memiliki kontur yang berbeda-beda. Ada yang konturnya tinggi, kemudian ada juga yang konturnya rendah. Dan kalau misalnya kita lihat, Reza dan juga pemirsa, memang banjir di sini juga tidak merata. Bahwa kalau misalnya kita lihat di jalur ini hanya di bagian kirinya saja yang tergenang oleh banjir. Dan kalau misalnya tadi saya sempat melintas di banjir ini diperkirakan ini tingginya sekitar di 15 cm sehingga memang untuk kendaraan rendah seperti sedan, kemudian juga mobil kecil lainnya ataupun untuk roda 2 ini memang agak sedikit berbahaya untuk mereka melintas. Dan tadi tidak banyak juga ada beberapa kendaraan dari roda 2 yang jadi mogok dikarenakan nekat untuk menerobos genangan banjir yang ada di sini. Dan tidak hanya di jalan utama dari Jalan Arteri Daan Mogot ini saja yang tergenang oleh banjir. Tadi kami saat melintas di sepanjang Jalan Arteri Daan Mogot juga melihat di beberapa gangnya untuk masuk ke dalamnya aksesnya ini tergenang oleh banjir yang cukup tinggi dikarenakan semakin ke dalam ternyata untuk konturnya untuk jalannya ini semakin rendah. Dan kita lihat untuk beberapa kendaraan ini masih ada yang melintas walaupun memang untuk macet masih lumayan bisa kita lihat ya untuk antrian kendaraan lumayan panjang. Dan ini tadi untuk antrian kendaraan ini tadi dari awal perjalanan di Jalan Arteri Daan Mogot sudah terlihat. Namun memang untuk kendaraan masih belum diberlakukan seperti rekayasa lalu lintas di sini karena saya masih belum lihat juga untuk petugas yang berjaga di sepanjang Jalan Arteri Daan Mogot ini sehingga untuk kendaraan masih secara manual untuk mencoba menghindari dari banjir yang ada di sini. Sementara itu Reza.
Ya, Naura, apakah ada jalur alternatif selain dari jalan utama yang di belakang Anda saat ini? Ya, untuk saat ini jalur alternatif masih belum terlihat, Reza, di sepanjang jalan arteri dan Mogot ini. Dan sebagai informasi, memang untuk jalan arteri dan Mogot ini merupakan yang ke arah Kalideres, sehingga untuk jalan utama ini merupakan salah satu yang dilalui untuk kendaraan roda 2, roda 4, dan juga bahkan untuk Transjakarta juga melalui jalur ini. Dan seperti yang kita ketahui bersama, memang di pukul saat ini, di jam-jam seperti ini, memang untuk masyarakat masih banyak sekali yang menuju ke kantornya masing-masing, dan masih terjebak oleh macet yang ada di sini karena memang dari imbas banjir, sehingga beberapa kendaraan yang tadinya ini sebenarnya bisa untuk 3 jalur kendaraan, namun karena adanya banjir yang hanya ada di sebelah kiri dari jalan, sehingga untuk kendaraan menjadi menyempit, menjadi hanya 2 jalur saja. Jadi bisa kita lihat untuk antrian juga semakin panjang, tapi masih ada beberapa kendaraan yang mencoba nekat untuk menerobos banjir yang ada di sini. Sementara itu, Reza.